Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man ihtada al habibil mustafa wa mustaba habibina wa syafiina wa qurrati aynina wa karimina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah majelis ba'da subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berkah, nikmat iman Islam, hingga ba'da sholat subuh ini kita tetap bisa menghadiri majelis kita. Salawat dan salam semoga senantiasa limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi akhir zaman yang diutus untuk seluruh umat manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tataraqab furugal agyari fa inna dzalika yaqtauka an wujudil muraqabati lahu fima huwa muqimuka fi. Wala tataraqab, jangan menunggu, jangan menunda-nunda. Furugal agyar, selesainya urusan dunia. Agyar itu sesuatu yang menipu. Tapi ada yang menerjemahkan itu jangan mengerjakan ibadah selain karena kepada Allah, selain kepada Allah. Wala tataraqab furugal agyar, jangan menunda-nunda, jangan menantikan furugal agyar, selesainya urusan dunia. Jangan menunda-nunda kalau kita mau berbuat baik. Karena menunggu selesainya urusan dunia. Fa inna dzalika yaqtauka, karena yang seperti itu, menunda-nunda berbuat baik itu, yaqtauka, bakal memutus kepadamu atau akan memisahkan dengan kamu an wujudil muraqabati lahu, dari adanya merasa diawasi, fima huwa muqimuka fi, di mana kamu sudah berada di atasnya pada dasar. Jadi gini jamaah sekalian, jangan suka menunda. Jangan suka menunda perbuatan baik gitu, karena nunggu kelarnya urusan dunia. Tidak bisa. Jangan menunda kita berbuat baik karena nunggu urusan dunia. Mau beramal 100.000. Aduh, tanggung, ntar aja lah nungguin. Kalau udah ada 300.000. Ini kebanyakan iklannya nih pengajian. Ya makasih ya. Oh, udah bisa, baterainya ada ini. Wala tataraqab furugal agyar, jangan menunda-nunda perbuatan baik karena kita menunggu urusan dunia kelar. Fa inna dzalika, karena yang seperti itu, yaqtauka, akan memutuskan kamu, yaqtauka an wujudul muraqabati lahu, dari makom kamu, dari perasaan kamu terhadap muraqabah. Muraqabah itu merasa diawasi. Orang kalau jiwanya merasa diawasi oleh Gusti Allah, aman.
Bima huwa muqimuka, yang kamu sudah ada dan sudah duduk di dalamnya. Sudah saya katakan, jangan menunda-nunda perbuatan baik karena nunggunya sebuah urusan dunia itu kelar. Ngaji ntar aja kalau udah tua-tuaan. Iya kalau sampai umurnya, kalau tidak. Ada kesan kita nanti jiwa murokobah kita tuh hilang. Jadi iman itu kalau mau dijaga itu ada beberapa hal cara untuk menjaga. Kenapa orang imannya bisa naik turun? Yang pertama itu muahadah. Muahadah itu ingat janji dia kepada Gusti Allah ketika di dalam kandungan 4 bulan. Jadi ketika usia kita 4 bulan di perut emak kita sudah ada ikrar primordial kepada Gusti Allah. Dalam Al-Quran itu diabadikan, alastu birobikum qalu bala syahid. Jadi ketika badan kita itu belum ada ruhnya, usia 4 bulan di perut emak, kita nih semua manusia, itu sebelum dimasukin ruh, itu fisik itu jasad itu, seonggok daging dengan tulang-tulang di dalam perut emak kita, ditanya itu sama Gusti Allah, alastu birobikum, ruh, kamu saya mau masukin ke badan kamu tuh, di perut emak kamu. Sekarang kamu saya tanya, kamu kenal nggak sama saya? Qalu bala syahidna. Oh ya, saya kenal. Jenengan adalah Gusti Allah. Nanti kalau lahir ke alam dunia, saya mau taat, saya mau ibadah, saya mau rajin, saya mau melakukan penghambaan hanya kepadamu. Itu. Jadi setiap, kenapa kata Rasulullah itu, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap bayi terlahir dalam keadaan suci, membawa pesan-pesan keislaman, pesan-pesan keimanan, membawa benih-benih keimanan. Karena sudah ada janji di dalam perut emaknya. Alastu birobikum qalu bala syahid. Iya, saya tahu ini adalah Gusti Allah. Nanti kalau saya lahir ke dunia, saya akan ibadah, saya akan taat. Saya memberikan kesaksian bahwa engkau adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu. Maka begitu lahir ke dunia, tiba-tiba dia tidak ibadah, dia sudah menyalahi ikrarnya sendiri. Setidaknya sebagai muslim itu kita yakin. Yang pertama itu muahadah, ingat janji kita kepada Gusti Allah. Setelah muahadah itu kita itu mujahadah, kita itu berjuang gitu, untuk melakukan ibadah-ibadah kepada Allah. Harus punya jiwa juang untuk mempertahankan keimanan. Sholat, berzikir, membersihkan hati, baik-baik sama orang. Harus punya jiwa mujahadah. Jadi harus memaksimalkan diri dalam ibadah yang separuh-separuh. Nah, baru kita bisa jaga keimanan. Setelah muahadah, kemudian kita muraqabah. Nah, itu muraqabah itu merasa diawasi terus. Diawasi kemanapun. Makanya termasuk orang baik, termasuk orang mulia, termasuk orang yang imannya mengagumkan, dia tidak bermaksiat ketika sendirian. Nih, terutama yang sudah sepuh-sepuh ya. Dia tidak bermaksiat ketika sendirian, yang sudah jadi ustadz, yang suka mimpin-mimpin orang. Jangan sampai di depan umat kelihatannya baik, kelihatannya santun, gitu. Kelihatannya itu berakhlak. Tapi giliran sendirian itu maksiat apa aja dilakukan kepada Allah. Kan capek. Model ibadah begitu tuh capek. Model ibadah yang pencitraan kayak begitu capek. Karena harus pengennya dilihat baik dan selalu ingin terlihat baik. Capek ibadah kayak begitu. Makanya di kantor saya sering katakan kepada anak-anak, pada staf, kepada anak-anak sering saya beritahu, bekerjalah lebih rajin ketika tidak dilihat. Mau ada atasan, mau enggak. Itu aja. Orang yang kerjanya itu
Pencitraan kalau ada guru baru datang kerja bakti. Kalau gurunya nggak datang, boro-boro itu. Capek kerja kayak begitu karena nggak ada pahalanya, nggak ada nilainya, nggak ada. Makanya gitu ya. Murokobah, merasa diawasi, aman kita. Kenapa saya nggak mau menyentuh uang-uang yang bukan uang saya itu karena itu. Jadi dulu pernah dipegang sama Hairul uang musola, pernah dipegang sama almarhum Nurdin, pernah dipegang sama Muhajar, pernah dipegang, sekarang dipegang sama Nisa. Saya nggak mau pegang uang. Karena jamaah orang kalau udah aib karena dua hal itu sudah berat. Aib karena uang itu udah susah baliknya. Dia harus pindah ke tempat yang orang nggak kenal dia. Yang kedua aib karena perempuan. Aib karena uang itu mungkin dia tidak mencuri. Mungkin dia tidak, ya mungkin dia tidak mencuri. Tapi dia dinisbatkan pencuri. Apalagi ada barang buktinya. Dia nggak bisa udah. Dia mau ngomong kayak apapun orang udah nggak percaya. Dia harus pindah ke tempat yang orang tidak kenal. Ya di depan dia orang mungkin ada perlu. Tapi kalau keperlu terhadap dia udah selesai ditinggal. Dia harus pindah ke tempat yang orang nggak kenal dia. Dan dari situ bermula Tagorob Anil Auton. Yang kedua perempuan. Orang kalau sudah kesandung kasus perempuan itu udah susah. Dia mau ngomong apa aja susah. Apalagi ya terlepas dari itu benar atau fitnah. Makanya saya selalu pesan sama istri. Kalau sholat tolong fatihahkan saya supaya dijaga. Ya termasuk dijaga dari fitnah. Ya dari berzinahnya mungkin terjaga, ternyata dari fitnahnya nggak terjaga. Ya nggak apa-apa, nanti perhitungannya di akhirat saja. Kalau di dunia nggak kelak. Jadi ada murokobah, merasa diawasi. Ini pembahasan kita sekarang. Nah, ada muhasabah. Pandai-pandai itu menilai diri, pandai-pandai. Jangan mengangkat diri, menilai diri. Harus pandai. Posisi kita di mana sekarang. Hubungan kita sama Gusti Allah gimana, hubungan kita dengan keluarga gimana, hubungan kita dengan teman gimana. Saya baru ditegur juga sama istri saya. Ayah itu anak Karang Taruna itu mau ketemu itu. Bang Asdi sama teman-teman. Jangan disuruh menunggu. Oh iya, saya ingat saya pernah di WA. Kemarin saya bilang sama Pak Guru itu Bang Asdi nanti malam Senin kalau ada waktu suruh aja teman-teman. Murokobah ya, merasa diawasi. Hati-hati kalau sudah uang, kalau bukan uang kita itu jangan pernah tertarik. Gimana caranya? Gimana caranya kita nggak doyan kecuali duit kita itu gimana caranya? Itu mahal tuh Pak. Gimana caranya? Yang terakhir ada muhasabah. Harus ngitung-ngitung diri. Harus muhasabah, harus introspeksi. Nah, oh ternyata ibadah kita masih kurang. Oh ternyata budaya mengalah kita masih lemah. Oh ternyata budaya memperbaiki hubungan kepada sesama kita tuh belum bagus. Terakhir kalau sudah muhasabah kita menemukan banyak salah, banyak dosa, maka lakukanlah itu muakobah. Muakobah itu menghukum diri sendiri, memberikan hukuman kepada diri kita. Ngapain Pak? Bukan berjemur. Ngapain Pak? Bukan kita pukuli badan kita dengan benda-benda keras. Tapi menghukum diri sendiri itu yang biasanya sholat wajib tanpa sunnah ditambah sunnah. Yang tadinya kita jarang baca Quran jadi tadarusan walaupun hanya setengah lembar.
Yang tadinya nggak ada yang zikir jadi lebih lama sedikit di musolahnya, tambah 5 menit, tambah 10 menit, tambah banyak jalan-jalan kita dekat kepada Allah. Kita hukum diri kita dengan cara banyak bertobat dan beristighfar. Gitu ya. Itu kiat-kiat menjaga keimanan, menjaga keislaman. Jangan suka menunda pekerjaan baik. Jangan. Huruf gel akhir karena nunggu urusan dunia kelar. Nanti setan tuh gitu. Mau beramal berapa? Ini 150. Lu jangan. 150 itu apa om, bangunnya juga setengah miliar lebih kok. Nanti aja mendingan pakai investasi dulu uangnya. Nah, ternyata kalau udah banyak kamu bisa ngasih besar. Iya kalau umurnya nyampe. Kalau kagak jangan suka nunda-nunda gitu. Kita sudah berada, kita sudah meyakini bahwa Gusti Allah itu akan menjaga kita, akan mengawasi kita. Abdullah bin Umar itu pernah berkata, jika engkau berada di waktu senja, maka jangan menunggu tibanya pagi. Jika engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu sore hari. Pergunakanlah kesempatan di waktu muda. Sehat, kuat, kaya untuk menghadapi masa tua, sakit, lemah, dan miskin. Jadi, Iktanim homsan qabla homsin lah kalau versinya hadis Rasulullah. Selagi gunakan, manfaatkan itu, raih 5 sebelum 5 itu, kata Bang Haji Umairah. Makan. Saya berada di barisan Bang Haji Umairah. Jadi hadis itu pernah dinyanyikan sama Bang Haji. Raih 5 sebelum datang 5, ya termasuk sehat. Selagi sehat, udah manfaatin sebaik-baiknya. Nanti kalau kita udah lumpuh itu nggak bisa ngapain, baru itu coba dulu waktu gua sehat. Coba dulu. Ya untuk apa bilang coba dulu? Manfaatkan waktu senggang sebelum waktu sempit. Ya, saya alhamdulillahirobbilalamin dulu pernah sangat sibuk sampai lupa urusan, lebih banyak ngejar-ngejar urusan dunia, prestasi dunia. Sekarang waktu saya sedikit lebih banyak. Selagi kita hidup, selagi kita sehat, selagi kita luang, selagi kita muda. Sahal bin Abdullah Atusari juga pernah berkata, jika tiba waktu malam maka jangan mengharap tibanya siang hari, sehingga menunaikan hak Allah. Jadi kita juga malam coba, kenapa kak? Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, kita suruh berdoa. Karena kita nggak pernah tahu besok bangun apa kagak. Jangan pede-pede amat. Ya. Hari ini berangkat kerja itu, aduh. Kemarin anak saya cerita yang perempuan tadi malam, saya tadi malam ke Depok kebetulan. Nengok si bungsu. Jadi kita ada acara makan malam di luar lah. Dia dari kos datang ke tempat, saya ke tempat itu. Itu baru cerita anak saya. Kakak dia baru cerita sekarang. Kakak pernah mengalami. Kalian mungkin ayah sama bunda ingat kakak pernah naik Gojek berapa hari. Iya. Itu karena kemarinnya itu kakak itu ngerem naik motor dalam kecepatan tinggi dan ngerem dan dapat. Jadi masih gemeteran itu maka beberapa hari naik Gojek. Itu berlaku sama nada dan berlaku sama kita juga. Kita mau bilang hebat naik motor, bilang hebat naik mobil. Maka jangan tunda perbuatan baik itu sampai kita siap. Itu kan selagi bisa yang sekarang aja udah jangan nunggu besok. Orang nggak butuh sakit untuk bisa mati itu, Pak. Banyak ya. Di itu di ayat Al-Quran Pak, surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin za'iqatul maut
Ada ayat berikutnya, dan kami akan uji kamu dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian baik dan buruk. Coba dibuka surah Al-Anbiya ayat 35 itu yang bawah. Si Jaka coba baca aja. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan. Apa gitu atau gimana? Saya lupa. Ada nggak? Surat Al-Anbiya ayat 35. Baca yang keras. Belum. Karena kebaikan itu juga ujian. Bisa nggak kita ikhlas dalam ibadah? Kebaikan itu juga ujian, kita sehat. Bisa nggak kita bersyukur? Itu. Ada orang sakit tapi keburu masa ngering. Kan alhamdulillah Pak, umurnya bisa lebih panjang. Coba kalau nggak keburu masa ngering. Sekarang banyak orang nyesek napas di tengah jalan. Jadi jangan juga menunda perbuatan baik karena nunggu urusan kelar, urusan dunia. Urusan yang menggiurkan, urusan yang menggoda. Dunia itu serba menggoda. Jangan suka di dunia itu. Ya, lakukan apa yang bisa dilakukan sekarang. Ada pengajian, oh nanti aja kalau udah tua, sekarang masih sibuk. Iya kalau umurnya nyampe, kalau enggak. Makanya saya pernah cerewet dulu. Cepat setor haji. Udah umur udah di atas 50 itu sudah, waduh, secara hitungan manusia kan agak berat, Pak. Satu, yang kedua, cepat umroh. Jadi kalau kita mau melakukan apapun, gampang itu. Kalau kita sudah cepat itu, mau punya apa-apa cepat. Saya sering bilang sama jamaah, yang mau punya mobil cepat mumpung anak masih kecil. Mobil itu nggak ada manfaatnya kalau anak udah besar. Udah nggak mau itu kita pergi sama keluarga itu udah nggak mau ikut, mereka punya acara masing-masing. Makanya kalau mau punya motor bagus, cepet mumpung anak masih kecil. Anak udah gede udah nggak mau, mereka juga udah malu ikut-ikut emak, ikut-ikut bapak. Hikmah berikutnya ya. Latas tagribu, latas tagrib. Wuku al-akdari madum tapi hadhihi dunya fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasfiha wa wajibu na'fiha. Jangan heran atas terjadinya kesulitan-kesulitan selama engkau masih ada di dunia ini. Sebab kesulitan-kesulitan itu tidak melahirkan kecuali yang layak dan murni sifatnya. Jangan heran atas adanya al-akdar. Al-akdar itu artinya keruh. Air kalau jernih itu bisa dipakai buat cuci tangan, cuci muka juga bisa. Nanti kita serok, kita masak, kita angetin buat ngopi itu bisa. Kalau air jernih. Tapi kalau air keruh nggak bisa buat apa-apapun. Buat cuci tangan juga kita ngeri, Pak. Bukan hilang, ada airnya tapi keruh. Nah, kehidupan dunia itu begitu, Pak. Ada jalan keluarnya, tapi kita lagi mumet. Selama kita hidup, jangan heran dan jangan bingung, jangan kelabakan kalau banyak ada masalah. Dia memang nggak bisa dihindari masalah itu. Latas tagrib ukwal akdar. Jangan heran atas terjadinya itu masalah-masalah kehidupan, sulit-sulit hidup. Jangan heran. Madum tapi hadhi hidar selama kamu ada di alam dunia ini. Nggak bisa dihindari. Siapa? Siapa orang nggak punya masalah itu? Coba kita curhat sama orang, Pak. Kalau nggak tepat, itu juga salah. Kita ceritakan keberhasilan kita, dibilang sombong. Kita cerita kesulitan kita, juga kita nggak disukai.
Fa innaha ma abrozat illa ma huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun naqiha. Dia akan datang tuh. Masalah-masalah itu akan datang. Kita nggak bisa menghindar. Selama hidup di dunia ini masih ada, maka kita tidak bisa menghindari itu. Abdullah bin Mas'ud pernah berkata, dunia ini adalah penderitaan dan duka cita. Maka apabila terdapat kesenangan di dalamnya, berarti itu hanyalah sebuah keberuntungan. Kita dijigat dengan hal-hal itu. Kenapa orang itu terlihat seperti orang nggak punya masalah? Dia udah selesai dengan dirinya, Pak. Bukankah dengan orang, jangankan dengan Tuhannya. Dia dengan dirinya aja udah selesai. Dia sudah selesai dengan dirinya itu. Jemaah pernah nggak ketemu orang itu? Kita ngobrol dengan dia itu asik. Di luar maupun di dalam. Maksudnya di luar di dalam itu di asli kita lihat fisiknya begitu, dunia mayanya juga begitu. Ada orang dunia maya itu wah mulia dan baik sekali itu, tapi nyatanya itu rusak itu. Pernah nggak jamaah melihat orang dunia nyata dan dunia mayanya itu sama saja, sama baiknya, nggak ada yang dibuat-buat. Pernah nggak jamaah kalau ngobrol sama orang tuh jalan keluar yang dikasih itu nikmat? Tidak. Jangankan dia bicara, dia berbuat aja kita enak. Ah, orang begitu udah selesai dengan dirinya. Nggak ada yang dia tuntut. Dia hanya menjalani apa yang menjadi kewajiban. Dia hanya menyerahkan dan memberikan apa yang menjadi hak. Sudah, kewajiban dan haknya itu sudah selesai dengan dirinya. Dulu waktu kelas berapa ya? SMP kelas 1 lah. Saya pernah dengar sebuah nasihat tasawuf itu. SMP Pak, masih kecil. Santren. Itu Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Saya pernah dengar itu nasihat itu. Itu bukan hadis itu. Jadi dunia itu laksana penjara bagi orang yang ingin baik. Dunia ini akan jadi arena pesta pora buat orang yang ingin melenceng dari kehidupan. Itu buat orang yang berusaha menekan, tapi buat orang yang sudah selesai dengan dirinya, hidup ini asik-asik aja. Ya kadang saya punya rumus begini, tidak ada duit cari, ada uang pakai, ada sisa simpan, selesai. Tidak ada uang kita cari, ada uang kita pakai, ada sisa ya simpan. Kita ini antara ngobrol dengan kerja banyak ngobrolnya. Kita ini antara kerja memaparkan waktu buat kerja dengan ngobrol, itu banyak ngobrolnya. Dan itu ngobrol yang nggak bermanfaat tuh. Ja'far As-Shadiq juga pernah berkata, man talaba malam yuhlak itta'aba nafsah walam yurjak qila lahu wa mazaka qala ar-raha fid dunya. Ja'far As-Shadiq atau Imam Ja'far As-Shadiq itu pernah berkata, barang siapa yang meminta sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah, berarti dia telah melalahkan dirinya sendiri dan tidak akan pernah dibeli. Tidak akan pernah diberi. Jangan meminta sesuatu yang tidak pernah diciptakan Allah. Sebab kalau kamu minta, kamu tidak akan diberi. Kemudian ada yang bertanya kepada Ja'far As-Shadiq, loh apa itu yang gak diciptakan Allah? Kata Ja'far As-Shadiq itu kesenangan di dunia. Maksudnya orang muslim itu tidak ditargetkan untuk bahagia dengan gemerlap dunia. Maka jangan ditargetkan ke sana hidup itu. Tapi kalau Allah kasih anugerah rezeki yang banyak, ya sudah jadikan itu jembatan kita untuk dekat kepada Allah. Kan kajian tasawufnya Ibnu Atha ya ini kan pemahamannya begini Pak. Ini adalah kajian tasawuf orang yang udah selesai dengan dirinya. Jadi jangan sampai kita ngaji tasawuf kemudian jadi malas bekerja. Oh, untuk apa nanti senang dunia juga itu jadi fitnah. Oh, bukan itu masalah.
Tidak ada. Jadi kalau di dunia itu, oh saya lupa namanya siapa ya. Dulu ada seorang ustazah itu. Jadi semalaman itu malam dia kebetulan lagi ada kunjungan ke Jakarta. Capek sekali dia bekerja itu. Dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana. Nah, tiba dia belum tidur, hanya pada zuhur, pada maghrib dia tidur sebentar itu. Karena pada isya ada kajian. Pada maghrib ada kajian, tidur sebentar karena pada isya ada kajian lagi. Itu estafet di beberapa kota kegiatan. Tahu-tahu nanti bangunkan saya ya begitu azan isya. Hanya tidak dibangunkan itu. Begitu selesai kan sholat isya mungkin diakhirkan bisa itu. Akhirnya dia dibangunkan itu setelah jamaah sudah siap di daerah Bandung kalau nggak salah peristiwanya. Begitu dibuka pintunya, loh nggak ada di kamarnya. Tahu-tahu dia sudah ada di majelis. Sudah ada di majelis. Lalu ditanya, Ustazah kok sudah ada di sini? Bukannya dari malam sampai pagi sampai siang belum tidur. Tadi pada maghrib tidur. Kok sekarang udah ada di sini? Saya terlepas dari cerita ini benar atau tidak ya. Saya sekali lagi. Terlepas dari cerita ini benar atau tidak. Tapi saya suka nasihat Ustazah itu. Kata Ustazah, Ustazah istirahat. Sudah biarkan saya badalkan saja. Kata ajudan. Ustazah istirahat. Kata Ustazah, istirahatnya nanti. Kita akan punya istirahat panjang. Kita akan punya istirahat panjang nanti. Maksudnya di alam kubur. Waktu saya nikah, itu yang ijab kabulnya itu kan dengan pengasuh pondok pesantren. Adik seperguruannya bapak mertua. Kan bapak mertua sudah almarhum ketika saya nikah. Itu Kiai Haji Abdi Abdul Karim itu. Pernah ketika saya main ke rumahnya Idul Fitri, itu beliau bilang, La rohata mada mati dunia maujudan. Saya nggak tahu kayaknya belum punya anak. Masih pengantin bang. Itu pakai nasihatin saya. Jangan pernah berharap kamu bisa santai di dunia selama dunia ini masih tegak. Itu. Maka bekerja. Saya nggak menyampaikan kajian Al-Hikam, tapi saya kan nggak ada di rumah, Pak. Saya kan kerja. Bayangin coba Jakarta, Jakarta Barat Romangun, hampir berapa? 18 tahun. Sekarang saya sentra primer, Joglo sentra primer, berapa lama? 3 tahun. Jalannya aja. Orang-orang baik di masa lalu, Pak. Ahli-ahli tasawuf di masa lalu. Yang menjadi rujukan pengarang kitab Al-Hikam. Itu Syekh Imam Junaidi Al-Baghdadi. Itu pernah berkata, saya tidak merasa terhina apa yang menimpa diri saya, sebab saya telah berpendirian bahwa dunia ini tempat penderitaan dan ujian, dan alam ini dikelilingi oleh bencana, maka sudah selayaknya ia menyambutku dengan segala kesulitan dan penderitaan. Orang itu sudah sampai pada titik makom itu. Bersahabat dengan apapun yang ada di sekitar kita. Jangan dikeluhkan. Toh dia akan datang kok, dia akan pergi. Dia akan datang dan pergi. Kesenangan itu akan datang dan pergi. Penderitaan juga akan datang dan pergi. Gitu ya. Ada sebuah film Hollywood. Film Hollywood itu ketika kita nonton, di endingnya itu ketika mau mereka ada sebuah kegiatan yang menghasilkan banyak uang. Ketika bagi-bagi uang itu nih bagi sekian sekian sekian. Itu kelompoknya bilang money come and go. Jadi just remember all the people here. Kurang lebih ya saya nisbatkan kayak begitu. Walaupun dialognya nggak persis begitu, tapi terjemahnya begini. Ketika lagi bagi-bagi uang, dia pesan gitu. Uang itu datang dan pergi. Jabatan itu datang dan pergi. Kesenangan itu datang dan pergi. Bahwa yang paling mahal bukan apa yang kita bagi-bagi ini. Tapi yang mahal itu adalah orang-orang yang ada di sini. Jamaah tahu nggak berapa banyak orang di luar sana yang mendambakan hubungan baik seperti kayak gini. Orang-orang yang kumpul dalam satu majelis yang sama, majelis kebaikan. Berapa banyak orang yang nggak punya majelis model kayak begini. Ini kan sederhana, Pak.
pagi-pagi ngantuk, dingin. Tapi berapa banyak orang yang nggak punya majlis kayak gitu. Jangan saling menyakiti di majelis. Ketika sudah dengan keluarga, jangan menyakiti keluarga. Uang datang dan pergi, tapi orang yang kita cintai di rumah dia akan datang hanya sekali. Hari apa kemarin? Gitu ya mas, sekalian dimulaikan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Jadi kesimpulannya adalah dua materi ini, jangan heran bahwa dunia itu tempatnya pasti begitu. Ada kesulitan, ada nggak enak, pasti pak. Nggak ada orang yang jalannya enak terus. Kita ini jangan sampai terjebak kalau kita enak diem aja, orang kagak diajak-ajak. Kira kita kagak enak, siapa aja dibilangin. Kira punya duit juga gegem aja dewek, siapa juga dimarahin, nggak boleh ke rumahnya. Tapi kira kagak punya duit, apa-apa aja cerita. Mau diapain? Nggak bisa. Ya, sifatnya dunia. Pasal yang berikutnya atau hikmah berikutnya terakhir ya, matawa kofamat labun anta tolibu birobika wala tayassara matlabun anta tolibuhu binafsika. Matawa kofamat labun, tidak akan berhenti suatu permintaan anta tolibuhu lirobika, ketika engkau memintanya kepada Tuhan. Wala tayassara matlabun, dan tidak mudah tercapai permintaan anta tolibu binafsika yang kau bersandar kepada dirimu sendiri. Gantungkan segala urusan kepada Allah, tawakalnya itu. Tapi kalau usaha memang di kita, maksimalkan usahanya. Tapi sandarkan segala urusan kepada Allah. Makanya sering saya katakan jamaah itu, apa namanya, oh, tukang. Kita lagi bangun rumah atau bangun musola. Ini contoh sederhana. Tiba-tiba hujan, hari Sabtu pagi hujan. Tukang tidak kerja. Maka bawalah payung, antarkan ke rumahnya. Bang, ini hari ini nggak kerja. Iya nih, wah, udah WA sebelumnya kan. Wah, nggak kerja nih gimana? Bocor, nggak bisa itu. Udah nggak kerja. Maka diantarkan itu ke rumahnya. Ada payung, pakai payung. Kalau kita bisa hujan-hujanan, hujan-hujanan. Mohon maaf, ini gaji Senin sampai dengan Jumat kemarin. Mbak berikan. Jangan suka nunda-nunda apa yang menjadi hak orang. Kalau kita Pak ibadah, kalau kita bekerja, kita ibadah, kita berbuat sandarannya kepada Allah, maka Allah akan cari jalan keluar itu. Akan baik-baik saja. Kalau kita bergantungnya kepada Allah, waduh, itu dari sisi orang yang punya rumahnya, orang yang menjadi pengurus musolanya, pengurus masjidnya. Kalau kita bekerja sudah kerja aja, ini kewajiban kita kok. Kita ahlinya kebetulan di dunia pertukangan. Tahu-tahu begitu Sabtu mau gajian hujan, mana uangnya kita butuhkan buat ini, buat ini. Nanti Allah akan selesaikan sendiri itu urusannya. Mungkin panitianya datang ke rumah kita hujan-hujanan. Oh, mohon maaf ya, saya mau ke rumah situ dulu. Tahu-tahu ada orang lain gitu. Bang, saya minta tolong ya bang, kenapa? Besok, Senin, kalau nggak Selasa, tolong dilihat itu pintu saya itu. Ngeserot itu, nggak ada itu. Tapi kuncinya nih saya titip sama tetangga ya. Nah ini buat beli barangnya, nah ini buat abangnya. Saya mau ke Bogor, saya nggak ada di rumah. Loh kita belum kerja udah dibagi duit. Ini buat beli bahannya bang, kalau kurang talangin aja ya. Nah ini buat pegangan abang nih. Kalau kita urusan bersandarnya kepada Allah itu akan selesai. Ya, saya tuh, ini baru saya buka nih sekarang. Saya tuh kadang-kadang suka heran itu. Walaupun baru saya kerja, wala atas tagrib, jangan heran.
Tapi itu akhirnya kesulitan. Saya ini lagi ngobrol sama istri depan rumah. Itu tahu, assalamualaikum, salam. Ya udah ngobrol bikin kopi segala macam. Suami istri. Loh, secara ekonomi terlihat dia dengan saya itu lebih baik saya. Secara ekonomi kasat mata. Ayo, pakai ya. Ini buat musola. Oh ya, nah, ini buat Pak Kiai. Kasih ya. Dan jumlah yang sama. Loh, duit lu duit gua banyakkan duit gua secara kasat mata. Sebetulnya kalau hikmahnya kita tarik, boleh jadi Pak, boleh jadi. Kalau urusan diserahkan kepada Allah, Allah akan cari jalannya itu. Masih kasih. Buat apa? Tadi kita ngobrol kan buat ini. Oh iya, ya udah. Ya kan? Mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika. Maka tidak akan terputus, tidak akan terhenti dan insya Allah berhasil. Insya Allah baik-baik saja. Kalau segala urusan itu, kalau kamu minta sesuatu kepada Allah, kalau kamu ingin perlu sesuatu di dunia, kamu terikatnya dengan Allah. Mata yassara matlabun anta talibu binafsika. Tapi kalau kamu mengejar sesuatu, kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri, kamu akan mendapati banyak kesulitan. Sudah gitu aja itu. Saya baca terjemah syarahnya ya. Kalau versi Arabnya ntar kelamaan. Siapa yang menyampaikan semua hajat-hajatnya kepada Allah, pasrah bergantung hanya kepadanya, maka Allah akan mendekatkan yang jauh dan memudahkan yang sulit dan memberi penghasilan pada hajatnya. Dan barang siapa yang mengandalkan kepandaian diri sendiri, kekuatan diri sendiri, maka Allah akan menyerahkan hajatnya itu pada mereka dan Allah akan menghinakan mereka semua, tidak akan berhasil. Gitu ya. Jadi mata wakofa yang pertama, yang kedua mata yasaro. Kalau urusan kita sandarkan kepada Allah, mata wakofa tidak akan berhenti, dia akan jalan terus prosesnya. Tapi kalau di urusan itu serahkan kepada diri sendiri, gue pinter, gue jago, maka mata yasaro tidak akan, artinya akan sulit. Boleh jadi itu bahasa satu dari kita sulit. Itu pertanyaan dari saya mengenai pembahasan yang sebelumnya dan pembahasan pasal yang terakhir. Pasal yang terakhir menyebutkan bersandarlah kepada Allah atas segala urusanmu, artinya mintalah kepada Allah atas segala urusan hidupmu atau duniamu atau akhiratmu. Jangan bersandarkan kepada diri sendiri atau kemampuan sendiri, baik secara intelektual atau secara skill. Tapi yang pasal sebelumnya menyebutkan talabuka minhu ittihamulahu, meminta kepada Allah berarti engkau menuduhnya. Wa talabuka lahu ghibata minka anhu, dan mencari berarti engkau menggibah kepadanya. Mohon penjelasannya tentang itu Pak Ustaz. Seolah-olah ada kontradiktif dalam pembahasan pasal yang sebelumnya dengan pasal yang sudahnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabuka minhu ittihamun lahu, itu yang sebelumnya. Bagaimana itu hubungan antara bait hikmah sebelumnya, talabuka minhu ittihamun lahu, ketika kamu minta sesuatu kepada Allah, itu boleh jadi ada unsur kamu itu susun menuju Allah, minta panjang umur, seolah-olah Allah akan pendekin umur. Minta ya Allah kasih rezeki yang halal, seolah-olah Allah akan kasih rezeki yang haram. Dengan membaca malam hari ini, mata waqafa matlabun anta talibuhu birabbika, kemudian mata yasaro matlabun anta talibuhu binafsika. Kalau kamu itu bersandar kepada Allah, maka urusan akan selesai. Kalau kamu bersandar pada dirimu sendiri, itu akan sulit. Mata yasaro tidak mudah. Hubungannya begini, yang pertama, kalau berdoa kepada Allah, berharaplah yang terbaik. Jangan mengatur.
Jadi kita minta kita diberi umur panjang, tahu-tahu pendek, ya sudah, itu versi terbaiknya Allah. Kalau kita minta diberi anak yang soleh, tahu-tahu kita diuji dengan keberadaan anak kita, ya sudah, itu jalan Allah supaya kita dekat kepadanya. Kita ingin sehat, atau dokter ponis kita punya penyakit yang sudah tidak bisa sembuh, ya sudah, baik sangat saja, itu mungkin penghapus dosa, itu cara Allah supaya kita dekat kepadanya. Walaupun kita juga diajarkan ikhtiar itu tidak boleh berhenti, ya saran-saran dokter suruh berobat, suruh melakukan ini, ada olahraga, istirahat segala macam. Jadi bersandar kepada Allah itu akan aman, tapi bersandar kepada selain Allah kita akan kecewa di satu sisi. Nah, ketika kita bersandar kepada Allah, maka jangan memaksa kepada Allah, jangan memaksa, jangan mengatur, supaya ketika kita minta Allah akan kabulkan sesuai maunya kita. Ya. Kewajiban kita hanya minta, nanti Allah jawab dalam bentuk yang berbeda, gitu. Bisa kita minta, ya Allah tolong ini anak saya baru mulai kerja, mudah-mudahan dia betah di situ, mudah-mudahan karirnya betah bagus di situ, semoga Engkau jaga dia sholatnya, ibadahnya. Tahu-tahu habis berdoa begitu 3 hari tahu dimutasi. Kemana dimutasinya? Ke Bandung, jauh. Itu kantornya masih baru, AC-nya baru dipasang, ada kita harus cari kos di sana gitu. Ternyata itu jembatan, produk yang dia jual di Bandung itu dibutuhkan banyak orang Bandung, dan laku dan laris dan maju. Ternyata itu yang dia minta anaknya karirnya maju di Jakarta, atau karirnya maju itu malah di Bandung. Itu secara set Allah. Jangan, ya Allah Jakarta, pokoknya jangan sampai keluar Jakarta. Kalau bisa teritorialnya paling jauh Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Loh, jangan diatur begitu. Jangan mengusik kemahakuasaan Allah itu untuk kita percaya. Kalau Allah Maha Kuasa, dia tidak akan berubah. Dia akan tetap Maha Kuasa. Apapun yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan tidak menambah kemuliaan Allah kan. Maksiat yang kita lakukan tidak akan membuat nilai hina itu buat Allah, tidak ada. Baik kita lakukan, baik buat kita, buruk kita, buruk buat kita. Maka jangan pada memutuskan hubungan kepada Allah, pembahasan kita malam hari ini. Bersandarlah kepadanya supaya kamu aman. Kalau kamu bersandar kepada orang, kecewa kamu. Nah, ketika bersandar kepada Allah, ketika kullu syai'in lillah, segala sesuatu kita lakukan karena Allah, berdoa kepada Allah, maka etika berdoanya tidak memaksa. Etika berdoanya itu tidak menuduh. Waduh, baru gue gak enak, gue bakal dikasih penyakit berat, gak kalau obat seumur umur. Jangan. Sudah kewajiban kita berdoa, ya Allah panjangkan umur saya, jaga santri jamaah saya. Kewajiban kita hanya itu. Nanti apapun yang dikasih oleh Allah itu versi terbaik untuk kita. Gitu. Jadi ya kan banyak itu blessing in disguise, kisah-kisah yang melahirkan hikmah dalam kehidupan kita. Ketika doa tidak terkabul, betapa beruntungnya doa tidak terkabul. Itu yang peristiwa pesawat jalan jadi yang meledak di udara. Dia kan seperti marah kepada Tuhan. Kenapa saya nggak berangkat? Harusnya saya mewakili warga sipil berangkat ke luar angkasa bersama awak pesawat 9 orang, yang 9 itu kan dari tentara istilahnya, yang 1 dari sipil. Begitu seleksi dia nggak dapat, marah sama Tuhan. Tahu-tahu begitu 46 detik atau 44 detik meledak di pesawat. Bau dia, ya Allah tolong. Ini saya konversi dalam pemahaman keyakinan Islam. Ya Allah, betapa indahnya doa tidak terkabul. Istilahnya gitu. Jadi pertanyaan Mas Darmawan saya pikir bagus ya. Jadi antara kita bergantungkan urusan hidup kita kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dalam etika bergantung dan etika berdoa kepada Allah, jangan memaksa dan jangan mengatur. Ya, wallahu a'lam.